Di Crestwood Hills, Divisi Kejahatan Besar LAPD menyelidiki pembunuhan Gabe Rafferty. Terlihat muda, tapi dia sudah berumur 55 tahun. Gabe adalah pendiri perusahaan teknologi yang berfokus pada kesehatan bernama Genegevity. Ia tewas ditikam di dalam rumahnya saat melakukan meditasi dan ditemukan oleh pembantunya. Saat itu datanglah seorang wanita dengan tergesa-gesa yang diketahui nanti bernama Renata, asisten Gabe. Let me guess, Renata? Karena Morgan pun meminta keterangan darinya. Renata kemarin sedang berada di Pulau Catalina untuk menghadiri pernikahan kakaknya dan baru kembali ke LA pagi ini. Dia mengetahui Gabe meninggal dari biodata Gabe yang ada pada aplikasi Genegevity buatan Gabe. Setelah ibu Renata meninggal, Gabe menjadi mentornya, memberinya pekerjaan dan membiayai semua perkuliahannya di jurusan seni dan tekstil abad ke-19. Tujuan perusahaan Gabe sendiri adalah untuk menghentikan proses penuaan sehingga orang dapat hidup selamanya, yang dimulai dengan perawatan yang Gabe gunakan pada dirinya sendiri. In other words, the guy who was trying to live forever just got murdered. Kemudian, proses investigasi membawa unit kejahatan besar ke sejumlah orang yang mungkin memiliki motivasi untuk membunuh Gabe. Seorang wanita bernama Shophen McBriar menggugat Gabe karena Genegevity mengubah bahan-bahan dalam vitamin tanpa memberitahunya, yang mengganggu alat kontrasepsinya dan membuatnya hamil, sementara McBriar sendiri pendukung child free. Namun, dia membantah membunuh Gabe, yang menerima kehamilannya saat ini, but not enough to risk having this baby born in prison. Atas dasar itu, Carla dan Morgan akan pergi menuju perusahaan Gabe. Sebelum pindah ke mereka, akan ada cerita sampingan dari sisi detektif Osdil. Seperti diketahui di season pertama, ayahnya sudah meninggal dan ini pertama kali Osdil mengunjungi makam ayahnya. Namun yang ia dapati, makam ayahnya tidak memiliki batu nisan. Os kemudian kembali ke rumah untuk berbicara dengan ibunya. Ternyata ibunya mengatakan bahwa ia menggunakan uang asuransi jiwa ayahnya untuk membayar batu nisan tersebut. Tapi rumah duka terus meminta uang tambahan sampai $20.000 melewati batas uang asuransi, sehingga batu nisan itu belum kunjung tiba. Os pun kesal kenapa ibunya tidak memberitahu kejadian itu dari awal. Dad deserves better than that. Sekarang pindah kembali ke sisi Carla dan Morgan di perusahaan Gabe. Mereka melihat dua karyawan yang berdebat di ruang rapat. Perdebatan itu mengarah pada saling tuduh-menuduh soal anggaran peralatan di satu divisi yang didanai, tapi satu divisi lain tidak. Morgan pun melihat cek di sana dan mendapati bahwa keduanya tidak akan mendapatkan peralatan yang diinginkan. Morgan mengacu pada frasa lama, yaitu check in the mail, yang digunakan Gabe untuk menggelapkan dana. Dana itu masuk dalam cek, tapi tidak digunakan pada peralatan yang dibutuhkan, melainkan ke Gabe sendiri. The check's in the mail. Dia sengaja mengisolasi tiap divisi perusahaannya agar mereka saling menyalahkan. Artinya, jika seseorang di perusahaan ini tahu tentang penggelapan dana tersebut, itu bisa menjadi motif. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Gabe melakukan penggelapan dana di perusahaan miliknya sendiri dan digunakan untuk apa? Saat pembicaraan berlangsung, sebuah pesan dari Gabe masuk ke semua ponsel karyawan perusahaan. Pesan kematian yang berisi meyakinkan perusahaannya bahwa seseorang akan segera mengambil alih posisinya jika dia meninggal. Live well, my friends. Kembali ke LAPD, Daphne dan Oz telah mengecek finansial pribadi Gabe. Penggelapan uang yang dilakukan Gabe digunakan lagi untuk membeli perusahaan lain. Semua terkait dengan bidang kesehatan, namun ada satu yang berbeda. Gabe membeli panti jompo di Santa Clarita bernama Brookville Manor, dan uang Gabe hampir semua dikirim ke sana. Jadi Carla dan Morgan akan menuju Brookville Manor. Sementara mereka dalam perjalanan, fokus akan kembali ke Osdil sebentar. Selena memanggil Oz karena mendengar tentang batu nisan itu dari ibu Oz. Selena mengatakan bahwa rumah duka tersebut memanfaatkan ibu Oz, tetapi Oz menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berada di sisi ibunya selama masa berkabung. Selena berempati kepada Oz dengan menceritakan tentang kematian ibunya,
Lalu ia mendorong Oz untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan akan membantunya mengurusi permasalahan ini. Thanks, Lieutenant. Sekarang pindah ke sisi Karadik dan Morgan di tempat panti jompo. Bertemu dengan La Scola, pemilik tempat ini. Karadik bertanya mengapa panti jompo ini tidak ada pasien sama sekali. La Scola menjelaskan bahwa tempat ini punya tujuan lain yang dibuat Gabe, yaitu membuat robot versi Gabe. Sambil membawa mereka ke sebuah kamar berisi robot, La Scola mempersilahkan mereka untuk berbicara dengan versi robot Gabe yang telah diunggah semua ingatan dan pengetahuan Gabe sebelumnya. Mereka pun menanyai robot Gabe apakah ada orang yang mengancamnya selain investor yang sudah ia tipu. Robot Gabe langsung mengirimkan semua list ancaman kepada ponsel mereka berdua, tapi Gabe menganggap tidak menjadi ancaman yang besar. Lalu mereka menanyai tentang sistem di rumahnya. Robot Gabe mengatakan ia melakukan rutinitas normal yang ketat, memasang panel sistem sebagai pengingat. Di ruang meditasi, ia memasang sistem mode jangan ganggu sampai jam 22:15. Morgan heran, karena sebelumnya ia melihat panel mode jangan ganggu di setting pada jam 9 malam. Robot Gabe pun mengakses panel rumahnya dan mendapati ada yang masuk ke panel dan mengganti mode jangan ganggu di jam 9:05 malam. Tapi Gabe mengatakan bukan dia yang menggantinya. Dan ketika Morgan menanyakan apakah ada orang lain yang mengendalikan jarak jauh panel rumah Gabe, robot Gabe tiba-tiba rusak dan mati di saat yang paling penting. Jesse, Gabe died. Alhasil mereka kembali ke rumah Gabe untuk mengeceknya sendiri. Ketika Karadik mengotak-atik panel, pintu ruang meditasi tertutup dan tidak bisa dibuka. Dari keadaan ini, Morgan mengerti bagaimana Gabe meninggal. Ruangan meditasi ini telah diisi gas beracun ketika mode jangan ganggu diaktifkan, menjelaskan tanaman dan binatang kecil di ruangan ini mati. Saat Gabe sudah di ujung tanduk, dia memilih bunuh diri agar meninggalkan kesan bahwa dia telah dibunuh seseorang. Jika penjelasannya seperti itu, maka Karadik dan Morgan sedang berada dalam posisi yang sama seperti Gabe. Beberapa menit berlalu, Karadik telah menelpon Selena untuk mengirim bantuan. Namun lokasi TKP jauh dari LAPD, sehingga Morgan mengatakan mereka akan mati sebelum bantuan datang. Dan diperlihatkanlah bagaimana Morgan sangatlah panik. Semua ingatan-ingatannya keluar, terutama tentang ingatan anak-anaknya di mana dia tidak mau meninggalkan mereka. Karadik pun memeluk Morgan yang secara tidak langsung memberi kesan bahwa Karadik mampu menenangkan Morgan. I'm not letting you go. Di saat bersamaan, pintu tiba-tiba kembali terbuka dan mereka ternyata tidak terkena gas beracun sama sekali. Dari sini Karadik berpikir bukan pintu terkunci yang memicu gas beracun lepas, bahwa Gabe sendiri tanpa sadar telah memicu gas beracun lepas, dan sekarang Morgan tahu siapa pelakunya. I know who did it. Kembalilah ke LAPD dengan memanggil Renata, dan dialah sang pelakunya. Karadik dan Morgan akan menjelaskan deduksi. Hasil forensik mengatakan adanya gas arsenik di dalam tubuh Gabe. Arsenik zaman dulu dikenal sebagai bubuk warisan karena bisa menyingkirkan anggota keluarga yang tak diinginkan. Dan arsenik juga bisa digunakan sebagai pewarna. Salah satunya adalah lilin. Lilin itulah media Renata mengeluarkan gas arsenik. Saat Gabe melakukan meditasi, ia membakar lilin arsenik sehingga gas arsenik lepas ke udara. Bagaimana Renata mendapat ide tersebut? Jika diingat, ia adalah lulusan studi seni dan tekstil abad ke-19. What'd you get your degree in? 19th century art and textiles. Renata menunggu alibi sempurna yaitu pernikahan kakaknya. Ia diam-diam tahu password panel rumah Gabe lalu menukar lilin biasa dengan lilin arsenik. Dan motif pembunuhan Renata juga berhubungan dengan kakaknya. Morgan menunjukkan foto kakaknya di pernikahan. Terdapat bekas luka di dada kakaknya yang ternyata bekas dari kemoterapi. Yang artinya kakak Renata adalah penderita kanker. Penyakit yang sama yang merenggut ibunya dan kemungkinan besar akan menghampiri Renata juga.
Gabe yang mempunyai aplikasi biodata kesehatan orang-orang mengetahui itu dan menjadi alasan menjadikan Renata sebagai asisten untuk fokus dalam pengobatan kanker. Sampai di mana Gabe tiba-tiba berubah tujuan dan menutup program kanker tersebut. Merasa dikhianati membuat Renata ingin membalasnya. Deduksi itu tidak dibantah sama sekali oleh Renata. Renata justru mengatakan setelah mengetahui tujuan Gabe hanya ingin membuat robot dirinya sendiri, Renata marah, terlebih Gabe mengatakan pengorbanan harus dilakukan. Seolah-olah ia dan kakaknya yang menderita kanker dikorbankan untuk masa depan Gabe sendiri. Jadi Renata membunuh Gabe agar perusahaan Gabe kembali fokus pada semua penelitian kesehatan yang dijalani. Dia tidak menyesal dan mengatakan Gabe pantas mati. Dan kasus selesai. Gabe deserved to die. Scene penutup di pemakaman ayah Osdil. Akhirnya ayahnya memiliki pemakaman yang layak berkat Selena yang mengkonfrontasi rumah duka dan mendapatkan pengembalian dana penuh kepada ibu Os. Dan episode ditutup dengan pidato Osdil yang menyentuh di mana ia berdamai dengan kesedihannya. Dan kemudian ia menyebut tim kejahatan besar sebagai keluarganya. And death was just the beginning of something new.